Ya, selamat datang di perkuliahan basis data di minggu ke-2B. Jadi di minggu ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari minggu-minggu sebelumnya, yaitu masih kita berbicara mengenai key tapi lebih mendalam, plus kita akan berbicara lebih mendalam juga mengenai connectivity, ya. Nah, nah kita review dulu. Jadi misalkan ada contoh kasus seperti ini. Hendra dan Liliana adalah mahasiswa dari angkatan 2016 gitu ya. NRP-nya Hendra sekian, NRP-nya Liliana sekian gitu ya. Hendra saat ini aktif sebagai mahasiswa gitu ya. Dan sebaliknya Liliana saat ini mengajukan BSS, berhenti studi sementara gitu ya. Nah, dari kedua diagram ini manakah yang lebih baik? Jadi kalau kita lihat ada entity student A, ada entity student B, ya. Sama-sama punya NRP, sama-sama punya nama, sama-sama punya tahun masuk atau angkatan. Cuman di bagian atribut terakhir, di student A berupa status varchar dan di student B berupa is aktif tiny integer. Nah, manakah yang lebih baik? Kalau kita misalkan melihat, harusnya kan ini mencatatnya adalah yang satu itu aktif gitu ya, Hendra is currently active gitu ya, yang satu aktif, sedangkan yang satu temporary leave. Harusnya seperti itu ya. Kalau kita mikir maka harusnya ini bisa menjadi varchar dari simpan. Cuman kita perlu apa namanya berhati-hati karena gini. Kalau kita menyimpan varchar, yang pertama kalau inputannya itu berupa orang yang ngetik, bisa jadi terjadi kesalahan karena yang diketik sebuah kata-kata. Ya, karena mungkin ada satu yang disingkat, satunya enggak. Yang kedua, kalau modelnya varchar, tentu saja penyimpanannya akan lebih besar, gitu ya. Nah, yang berikutnya, gitu ya, adalah kalau misalkan varchar ngambilnya juga akan jadi lebih banyak datanya, ya. Nah, beda dengan kalau yang di student B. Student B, cuman memberikan sebuah, apa namanya, kolom yang namanya is aktif, di mana is aktif ini tiny integer itu biasanya mirip dengan boolean gitu ya, yaitu true dan false. Satu artinya true, nol artinya false. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan kebutuhan sih. Kalau misalkan butuhnya itu hanya ngecek dia itu aktif atau tidak gitu ya, dan kita tidak peduli dengan statusnya dia kalau nggak aktif itu apa, maka student B ini lebih baik. Kenapa? Karena dia mencatat is aktif. Yang penting itu, gitu, aktif atau tidaknya. Ya. Itu apa namanya review bagaimana caranya kita menentukan kolom atribut di dalam entitas. Ya, jadi tidak semua itu harus tipenya varchar, tidak semua harus tipenya tiny integer, tidak semua harus tipenya integer, tergantung dari kebutuhan. Ya. Oke, kita akan masuk ke konsep yang pertama, yaitu yang akan kita pelajari di minggu ini, yaitu keys. Ya. Keys sendiri terdiri dari 3 macam secara umum, yaitu ada primary key, foreign key, dan composite key. Primary key itu biasanya digunakan sebagai penanda unik dari suatu data yang membedakan suatu data dari data yang lain. Gitu ya. Jadi dia sebuah identitas. Seperti misalnya mahasiswa, maka primary key-nya bisa jadi NRP. Ya. Primary key ini punya sifat di mana dia itu selain unik tidak boleh nol, tidak boleh kosong, jarang atau tidak pernah berubah sama sekali, dan dia ini harus yang paling singkat di antara semua data yang lain, gitu ya. Nah, primary key sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada natural key dan surrogate key. Natural key itu adalah primary key yang dipilih dari atribut-atribut asli entitas tersebut. Jadi misalkan ada entitas user account punya atribut username, name, email, maka yang disebut dengan natural key itu harus milih salah satu dari ini yang memenuhi syarat-syarat primary key. Ya. Misalnya saya pilih username. Nah, itu sebuah natural key. Ya. Sedangkan surrogate key itu adalah sebuah atribut yang menjadi primary key, tapi dia adalah atribut tambahan. Jadi dia itu atribut yang ditambahkan hanya dengan tujuan supaya ada primary key-nya di situ. Biasanya
surrogate key ini berupa kolom yang namanya ID dan tipenya integer seperti itu. Gitu ya. Apa sih keuntungan dari kita menggunakan natural key? Kalau kita menggunakan natural key, maka biasanya gitu ya, natural key ini kan berarti sudah pakai kolom atau atribut asli dari suatu entitas, kita pilih salah satu. Maka biasanya saat ini sudah join ke tabel lain, kan dia menjadi foreign key nih. Maka biasanya saat kita ngambil data, bisa jadi kita itu tidak perlu join. Misalnya seperti ini ya. Ada table user account, ada table user purchase. Saya ingin ngambil data seperti ini, berupa tabel berisi username dan purchase item. Maka kalau saya menggunakan natural key, saya cukup dari satu tabel saja, yaitu user purchase. Tidak usah dari user account. Kenapa? Karena username dari user account sudah menjadi foreign key di user purchase. Ya. Beda dengan kalau pakai surrogate key. Coba lihat. Kalau saya pakai surrogate key, ya, maka untuk mendapatkan data serupa, saya nggak bisa hanya dari user purchase. Karena di sini, foreign key-nya adalah ID user. Belum kelihatan username-nya. Maka untuk mendapatkan username-nya, saya harus ngambil setidaknya 2 tabel ini. Gitu ya. Supaya nanti dari ID user ini, saya bisa konekkan ke sini, ke user account, dan saya dapat username-nya. Jadi itu uh, keuntungan dari natural key daripada surrogate key. Gitu ya. Jadi kalau surrogate key seperti ini. Nah, kalau natural key seperti ini. Langsung dapat dari satu tabel. Gitu ya. Username, purchase item, username, purchase item. Kalau di sini, purchase item oke, username nggak ada di sini. Harus dari sini. Maka 2 tabel yang terlibat. Gitu ya. Nah, kemudian apa keuntungannya berarti pakai surrogate keys? Kan berarti enak natural keys. Enggak juga sih. Ada juga keuntungannya surrogate keys. Surrogate keys ini karena membentuk sebuah atribut baru yang biasanya namanya ID, dan dia bukan pakai data yang ada di atribut aslinya, maka dia ini lebih aman. Kenapa? Karena dia datanya itu tidak terkait langsung dengan business rule, tidak terkait langsung dengan data nyatanya. Gitu ya. Selain itu juga kalau pakai surrogate keys, ini dia performanya lebih baik saat kita join ke banyak table. Kenapa? Karena surrogate keys kan berupa hanya angka. Hanya kecil sekali ukurannya. Beda dengan natural key yang seringkali berupa string. Gitu ya. Nah, yang berikutnya ada juga yang namanya composite key. Apa itu composite key? Composite key itu adalah primary key yang dibentuk dari beberapa kolom atau beberapa atribut. Contohnya seperti ini. Car inventory. Kita lihat ada berapa primary key-nya yang gambarnya kunci. Ada 3. Brand, type, dan color. Ada 3 buah key yang bergabung menjadi primary key. Maka ini disebut sebagai composite key. Jadi dia nggak bisa hanya brand saja menjadi primary key. Nggak bisa hanya type saja, nggak bisa hanya color saja. Tapi harus gabungan ketiganya, baru dia unik dibandingkan baris yang lain. Toyota Avanza Silver baru dia unik. Karena yang lain Toyota Avanza Black. Nah, kalau misalnya primary key itu harus banyak kolom, maka itu disebut sebagai composite key. Contoh lainnya misalkan gini, nota. Nah, nota itu biasanya punya nomor nota. Nah, tapi kalau misalnya ada aturan seperti ini, kalau tahunnya ganti, maka nomor notanya ngeriset dari 1. Maka kalau saya hanya pakai nomor nota sebagai primary key, maka saat ganti tahun, dia jadi nggak valid. Kenapa? Karena primary key kan nggak boleh kembar, harus unik. Nah, saat ganti tahun di reset jadi 1, maka dia akan tabrakan dengan nomor nota 1 di tahun sebelumnya. Karena itu, pada kasus seperti itu, nomor nota saja tidak bisa menjadi primary key. Nomor nota harus digabung dengan tahun. Saat nomor nota digabung dengan tahun baru menjadi primary key dan dia disebut sebagai composite key. Jadi kita akan bilang bahwa nomor nota 1 tahun 2018, nomor nota 1 tahun 2019. Gitu ya. Baru menjadi unik saat digabungkan. Itu composite key.
Selanjutnya, bagaimana caranya kita mengidentifikasi primary keys dari sebuah entitas? Nah, ada 3 step yang akan kita lakukan. Yang pertama, mengidentify super keys. Kedua, identify candidate keys. Dan ketiga, baru memilih primary keys. Contohnya seperti ini. Ada sebuah entity atau table cars punya atribut atau kolom brand, type, chassis number, engine number. Maka mana super keys-nya? Nah, super keys-nya adalah bisa chassis number, bisa engine number, bisa chassis number dan brand. Nah, jadi selain selain kolom-kolom yang bisa berdiri sendirian menjadi unik, cari juga untuk super keys, kita cari juga kombinasi dari kolom yang bisa menjadi unik. Chassis number brand, chassis number type, intinya kalau ada chassis number atau engine number, dikombin dengan apapun harusnya jadi unik. Karena chassis number dan engine number sendiri itu sudah unik. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini sampai dari atas sampai tengah sini ada chassis number sama engine number pasti unik. Dari sini sampai bawah juga sama. Nah, sedangkan yang bedanya ini, tidak ada chassis number, tidak ada engine number, tapi karena gabungan brand dan type juga unik, maka dia juga menjadi super keys. Yang berikutnya, mengidentifikasi candidate keys. Candidate keys itu unik, gitu ya, berupa semua atribut atau kombinasi dari atribut yang unik. Ya. Kemudian yang kedua, irreducible. Artinya adalah dia butuh untuk semua atribut menjadi unik. Kalau kita kurangi salah satu saja, gitu ya, dari kombinasi atribut yang ada, maka dia menjadi tidak unik. Nah, maka kita coba lihat dari sini super keys, chassis number. Kalau chassis number ini karena cuma satu, pasti dia super keys sekaligus candidate keys. Engine number juga. Tapi ini chassis number and brand. Dia bukan candidate keys. Kenapa? Karena saat kita hilangkan salah satu, misalkan yang dihilangkan chassis number, maka dia tidak lagi unik kalau brand saja. Memang kalau dihilangkan brand saja dia jadi unik tetap. Tapi kalau mau menjadi candidate keys, dihilangkan yang manapun, harusnya tetap unik. Nah, ini kan saat dihilangkan chassis number nggak unik. Sama juga yang bawah, gitu ya. Nah, jadi kemudian ini brand type, gitu ya. Itu juga kalau dihilangkan apa namanya, dia kalau misalkan keduanya gitu ya, maka bisa unik, gitu ya. Nah, dan seterusnya, gitu ya. Berikutnya, identifying primary keys. Nah, primary keys itu wah sifatnya mulai banyak, unik, gitu ya, uh, irreducible, terus kemudian yang dia itu atribut dengan jumlah paling sedikit, gitu ya, jarang sekali diubah, ya, ukurannya paling kecil, gitu ya, paling singkat, paling gampang digunakan oleh user. Nah, jadi primary keys itu akan nyaring lagi candidate keys. Jadi kalau seperti ini candidate keys-nya diambil adalah engine number. Kenapa? Chassis number sama engine number masih panjangan chassis number. Brand type malah malah dia string panjang. Maka yang diambil adalah engine number, paling singkat dan tetap unik. Nah, apakah nanti kalau kalian membuat ERD harus melakukan langkah-langkah itu? Ya tidak perlu sebenarnya sih. Pokoknya kalian bisa tahu mana yang unik, mana yang singkat. Gitu kalau saya seperti itu ya. Mana yang unik, mana yang singkat ya sudah itu primary key. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai surrogate key juga boleh, tidak disalahkan. Nambah satu kolom ID gitu ya. Isinya ID integer angka. Oh, boleh gitu ya. Nah, kalau foreign key, tadi kan primary key. Kalau foreign key itu adalah key yang muncul karena tabel berelasi. Dan foreign key itu akan menjadi primary key di tabel itu, di tabel yang berelasi itu. Contohnya seperti ini. Ini ada di minggu sebelumnya juga gitu ya. Misalkan relasi one to many, 1M relationship. Gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat school student, primary key itu yang kuning, sedangkan foreign key, nah ini dia.
gitu ya. Kalau kita konekkan school ke student, kan satu school bisa banyak student. Nah, kalau dia itu one to many, maka key dari yang bagian one school, gitu ya, masuk ke entities yang kena many-nya. Jadi, school ID akan masuk ke sini sebagai foreign key. Contohnya seperti ini ya, student ya, punya NRP, punya nama, punya tanggal lahir, ya, date of birth, kemudian punya foreign key school ID. Oke, punya foreign key school ID. Dari mana? Dari sini, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di dalam connectivity ada 3 macam, bukan hanya one to many, ada one to many, dan many to many. Ya, kita akan bahas satu persatu, gitu ya, hal-hal ini. Yang pertama, one to one relationship. Nah, ini juga sebenarnya sudah pernah dibuat contoh di pertemuan sebelumnya, gitu ya. Satu karyawan hanya bisa memanage satu branch. Dia sebagai manajer ya, satu branch di-manage oleh satu karyawan. Artinya satu branch manajernya hanya satu. Ini one to one. Dilihatnya yang mana? Kalau dilihat one to one itu di sini ada dua notasi yang dilihat yang paling dekat dengan entitasnya. Berarti untuk employee ya dilihat yang ini yang mepet. Untuk branch dilihat yang ini yang mepet, yang angka 1, bukan yang 0. Gitu ya. Nah, bacanya selalu satu employee dimulai dengan satu selalu ya. Bukan karena ininya satu ya, tapi baca selalu dimulai dengan satu. Satu employee memanage, baru baca sini, satu branch. Begitu pula dari sini, tidak baca ini, tapi memang dimulai dari satu. Satu branch dimanage oleh, baru baca ini ya, seberangnya satu employee. Gitu ya. One to many relationship, misalnya ini juga contoh yang lalu ada artis and art. Satu artis gitu ya, bisa membuat satu art. Ya, baca, banyak art, Baca yang ini ya, yang dekat sama entity. Ya, satu artis itu bukan baca ini, karena memang kalau satu artis itu memang bacanya gitu, bukan baca satu yang di sini ya. Memang bacanya selalu dimulai dengan satu. Satu artis membuat banyak art. Kenapa kok banyak? Karena yang dibaca bukan yang satu ini, yang dibaca yang di dekatnya entitasnya. Kalau berupa seperti kaki ayam itu berarti dia banyak. Ya. Satu artis bisa membuat banyak art. Kemudian sebaliknya, baca dari art, bukan banyak art dibuat oleh satu artis, bukan banyak art ya. Saya ulangi lagi, bukan banyak art, tapi bacanya adalah satu art, bukan baca ini soalnya, memang dimulai dengan selalu satu. Satu art dibuat oleh, baru baca ini, satu artis. Gitu ya, satu art, itu tidak baca ini ya, satu art, memang mulainya satu art dibuat oleh satu artis. Oke, lanjut. Nah, kalau many to many, ini yang spesial. Misalkan student dan subject. Ya. Dia akan keluar tabel tengah-tengahnya. Ini otomatis keluar. Aslinya kan seperti ini ya. Satu student, ya bacanya selalu dimulai dengan satu ya. Satu student bisa mengambil, nah baca seberangnya yang ini baru relasinya. Banyak subjek. Dari sini, bukan banyak subjek, tapi satu subjek bisa diambil oleh, baru baca sini, banyak student. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita pakai workbench, maka otomatis akan dibuatkan tabel tengah-tengahnya, bridge entity. Gitu ya. Nah, jadi saat student direlasikan dengan subjek many to many akan keluar tengahnya. Dan nanti foreign key-nya akan ada di tabel tengah ini, student ID dan subject ID, subject code. Gitu ya. Oke. Lalu yang terakhir ada the lines, garisnya. Kalau kalian perhatikan tadi, garisnya saat kita bicara one to one dan one to many, garisnya selalu putus-putus. Nah, sementara kita pakai yang putus-putus dulu. Nanti ada skalanya pakai yang garis penuh, tapi nanti penjelasannya. Sampai saat ini kalian harus selalu pakai yang putus-putus untuk one to one atau one to many. Sedangkan many to many itu baru garisnya penuh. Gitu ya. Oke.
selesai, penjelasan untuk yang, apa namanya, soal materi di 2B. Sekarang ada soal-soalnya, ini silakan nanti dikerjakan di kelas masing-masing. Itu ya. Oke, terima kasih dan selamat mengerjakan.